kita akan melakukan praktek pembuatan M4 yang sebenarnya. Selamat siang seluruh petani organik seluruh Indonesia. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan melakukan praktek pembuatan M4 yang sebenarnya. Kalau selama ini kita hanya mengenal namanya M4 Organik. M4 organik. Kita hanya mengenal namanya, maka siang hari ini kita melakukan praktek nyata bagaimana cara kita untuk memperoleh M4 organik yang sebenarnya. Ini mulai dari bahan-bahan yang harus kita pergunakan untuk membuat M4. Yang pertama yang perlu kita siapkan sebelum membuat M4, bahan-bahannya apa yang harus kita siapkan. Mulai dari buah-buah yang manis. Nanas sebagai buah-buah yang masak dan manis. Ini. Ketika nanas tidak ada, maka buah-buah yang lain. Yang penting masak dan manis. Tetapi ada kecualinya. Ada buah yang kalaupun manis itu tidak bisa dibuat, yaitu pisang goreng dengan pisang susu, karena jenis pisang ini mengandung kadar asam yang tinggi, sehingga dua jenis buah-buah ini itu tidak boleh kita gunakan. Sudah itu, kalaupun buah itu masak tetapi tidak manis, itu tidak bisa dibuat untuk M4 seperti advokat. Advokat ini buah-buahan yang sudah masak tapi tidak manis, itu tidak bisa digunakan untuk buat M4. Nangga. Yang kedua, air cucian beras. Air yang cucian beras juga bisa menggunakan tepung beras yang ditumbuk. Itu lebih bagus lagi. Nah, air cucian beras. Setelah air cucian beras, air perasan batang pisang. Ini batang pisang yang busuk. Jadi airnya ini yang digunakan. Yang berikut terasi. Baik. Ini bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat M4. Dengan gula. Gula merah atau gula pasir. Gula merah atau gula pasir. Ini ada gula pasir. Baik. Setelah bahan-bahan yang kita sudah siapkan, ada juga alat yang perlu kita siapkan. Pertama, wadahnya. Ini wadahnya. Wadah ini berukuran 150 liter. Yang berikut, setelah wadah, pisau sama parang. Fungsi pisau dan parang itu untuk iris bahan-bahan. Itu alat-alatnya. Sekarang ukuran. Hari ini kita sedang melakukan pembuatan M4 ukuran 150 liter. Ini wadahnya yang berukuran 150
liter. 150 liter takaran bahan setiap bahan. Kalau terasi yang dibutuhkan untuk ukuran 150 liter ini ada 4 bungkus, jadi satu bungkusnya ada 20 buah, jadi dibutuhkan 80 buah. Untuk terasi ukuran ember 150 liter. baik. Air cucian beras. Air cucian beras ukurannya 5 liter. Untuk 5 liter. Thomas, kamu udah Thomas buka terasi. Pada siang hari ini kami menggunakan tepung beras yang sudah digiling. Ini hasil beras yang sudah digiling. Menir. 5 kilo. 5 kilo. Setelah air cucian beras, takaran perasan batang pisang sebanyak 75 liter. 75 liter. Gula pasir untuk 150 liter, gula pasirnya 10 kilo. Baik, kita sudah mengenal dia punya bahan-bahan. Cara membuat perasan batang pisang ini, yang busuk ini disaring. Kita juga bisa menggunakan pisang masak, kecuali pisang goreng, yaitu pisang marmi dengan pisang susu karena kadar asamnya tinggi. Kemudian selain itu juga kita bisa menggunakan nangka yang benar-benar masak. Kemudian buah sirsak yang masak, ada buah serikaya juga bisa. Setelah buah yang masak kita iris-iris, kemudian diisi dalam tong dan dilarutkan dengan terasi sama gula, kemudian difermentasikan selama 21 hari. Setelah 21 hari kita buka, baru kita menggunakannya untuk bahan dasar untuk pembuatan bokas. Selain untuk bahan dasar pembuatan bokasi, juga bisa digunakan untuk pakan ternak, membantu mempercepat pertumbuhan ternak. Untuk ayam, babi, sapi, kerbau. Bagaimana cara untuk memperoleh air perasan batang pisang busuk? Supaya kita peroleh air perasan batang pisang busuk, buatnya seperti ini. Ini batang pisang yang busuk, peras. Airnya yang digunakan. Ini batang pisang yang busuk, yang buahnya sudah kita ambil. Setelah kita melakukan pemerasan batang pisang, melakukan penyaringan.
digunakan untuk takaran 150 liter, di sini ada terasi yang ukuran 4 gram sebanyak 80 bungkus dan terasi yang ukuran 70 gram sebanyak 10 bungkus. Jadi di mana terasi ini berfungsi untuk dia menggemburkan tanah. Mengeburkan tanah, memberi makan. Nah, jadi peran di terasi ini dia untuk memberi makan pada mikroba untuk dapat menyuburkan tanaman. Jadi terasi ini dibuka, setelah dibuka terus dimasukkan ke dalam ember dan diramas. Setelah itu nanti dimasukkan ke dalam tong ukuran 150 liter. Satu tong ini tertampung air perasan batang pisang busuk. Ini berukuran 75 liter. Yang berikut ini satu tong. Ini menampung air cucian beras sebanyak 75 liter. Nah, ini juga buah nanas yang sudah diiris, buah yang masak. Buah yang sudah masak. Sudah itu, ini terasi. Ini terasi. Nah sekarang, ini gula. Sekarang 75 liter air cucian beras dengan 75 liter perasan batang pisang disatukan dalam satu wadah. Nah, kita satukan dalam satu wadah ini. Ya, tiku itu kan. Ini semua kan. Gula-gula. Apa itu be? Terasi itu. Ya, ini Air batang pisang dicedok. Awas saya terasi itu, belum tepuan lagi. Pas. ya, jadi air cucian beras dengan perasan batang pisang ini disatukan dalam satu wadah seimbang. Setelah itu ini larutan terasi.
barutan terasi. Nah. Yang terakhir gula. Jadi gula pasir kita gunakan untuk ukuran 150 liter M4 5 kilo. Setelah semua bahan-bahannya kita sudah satukan dalam satu wadah, kita cara putarnya mulai dari arah kiri ke kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cukup. Hari yang ke-21 kita bantu. Oke? Sekarang kita tutup. Ini kita isolasi, di luarnya kita tulis tanggal. Mulai hari, tanggal dan bulan. Kenapa mesti kita harus tulis di luarnya? Supaya mengingatkan kita tanggal buat dan tanggal jadi. Oke? Itu maksudnya. Keuntungan dari hasil pembuatan M4 ya. Nah, jadi pengeluaran buah yang masaknya 50.000. Terasinya 60.000. Berarti 110.000. Sudah itu tepung berasnya Beras 3 kilo tadi 45.000. 45.000. Sudah tulis. Beras 45.000 sudah. Gula Gula pasir berapa? 75.000. Itu saja uangnya yang pengeluarannya. Gula 75, Sudah. nanas 50, tepung 45, terasi 60, total 580. 3 juta kurang 580. Apa yang diragukan? Apa yang diragukan? Kita untung 2 juta lebih. Waktu yang kita gunakan hanya berapa menit tadi? Termasuk cari bahannya berapa? Setengah jam. Tidak usah ragu. Bayangkan kalau 10 kali buat 10 kali 2 juta lebih berapa? 20 juta. Buat apa kita pergi harian melarat? Ini hanya baru satu jenis lah. Baru satu jenis. Belum pestisida. Belum pupuk cair. Tapi perlu kita ingatkan, nanti saat buka, ketika ada muncul ulah, itu mikro yang selalu kita rindukan. Jangan sampai kita titik. M4 ini digunakan pertama tadi untuk sebagai bahan dasar pembuatan bokasi. M4 ini fungsinya untuk mempercepat penghancuran bahan-bahan yang keras. Bahan-bahan yang keras, dan juga M4 ini bisa menghasilkan mikro untuk menghidupkan mikro yang selama ini mati. Maka dengan M4 dia bisa bangkitkan kembali. Ini M4. Dan fungsinya itu tadi, selain fungsi untuk sebagai bahan dasar pembuatan bokasi, juga mempercepat pertumbuhan ternak apa saja, kecil besar, dia mampu mengatasi untuk mempercepat pertumbuhan. Demikian kegiatan praktek pembuatan M4 organik pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang.
Eh, video.